Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin Sareda dari kelas 10E dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pelajaran yang materinya saya akan bawakan adalah: 1. Menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. 2. Memahami alasan mengapa makhluk hidup dikelompokkan. 3. Menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi. Tapi kita harus mengacu dulu kepada taksonomi, yaitu pengertian dari taksonomi sendiri adalah kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis, yaitu penyusunan atau penataan, dan nomos, yaitu adalah aturan atau hukum. Jadi taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang identifikasi, penamaan, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Fungsi utamanya adalah: 1. Memberi nama ilmiah atau nomenklatur namanya yang berlaku secara internasional. 2. Mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kategori yang disebut takson, yaitu adalah kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. 3. Menjadi dasar dalam memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Sejarah taksonomi berasal dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi hewan yang berdarah dan tidak berdarah, dan tumbuhan sebagai herba, semak, dan pohon. Dilanjutkan pada zaman pertengahan menuju modern, yaitu adalah 1707 hingga 1778, yaitu Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak taksonomi modern. Dia menyusun klasifikasi berjenjang dari kingdom sampai ke spesies. Dia memperkenalkan binomial nomenklatur, yaitu adalah nama ilmiah dua kata, contohnya adalah Homo sapiens. Hingga perkembangan modern, taksonomi kini menggunakan morfologi, anatomi, hingga DNA untuk menentukan hubungan kekerabatan antar spesies. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keberagaman makhluk hidup tentunya, dan membantu dalam mempelajari hubungan antara berbagai jenis makhluk hidup, dan lagi untuk mempermudah pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. Sistem pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dapat dilakukan berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristik tertentu seperti bentuk tubuh, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Contohnya seperti kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup menggunakan sistem taksonomi yang terdiri dari beberapa tingkat, yakni kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Setiap tingkat memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan makhluk hidup satu dengan lainnya. Contohnya adalah klasifikasi ayam tersebut yang saya ada di halaman yang saya tampilkan. Sebagai fun fact, ayam memasuk dua sumber protein dalam pangan, yaitu daging ayam dan telur. Kingdom daripada ayam adalah Animalia, phylumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Aves, ordonya adalah Galliformes, familinya adalah Phasianaldae, genusnya adalah Gallus, spesiesnya adalah Gallus domesticus. Klasifikasi kambing. Fun fact-nya lagi, kambing merupakan binatang memamah biak yang berukuran sedang. Kingdom sebagian dari kambing itu sendiri adalah Animalia, phylumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mamalia, ordonya adalah Artiodactyla, Gatila, familinya adalah Bovidae, genusnya adalah Capra, spesiesnya adalah Capra aegrarus hircus. Klasifikasi daripada mangga. Mangga atau pau adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Untuk fun fact ketiga kalinya, kingdomnya adalah Plantae, phylumnya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, yaitu Dicotyl, ordonya adalah Sapindales, familinya adalah Anacardiae, genusnya adalah Mangifera, spesiesnya adalah Mangifera indica, yaitu mangga dari India artinya. Klasifikasi daripada kelapa. Untuk fun fact keempat kalinya, kelapa adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku Aren-Arenan atau Arecaceae. Kingdom dari kelapa adalah Plantae, phylumnya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah
Liliopsida atau nggak monokotil, ordonya adalah Arecales, familinya adalah Arecaceae, genusnya adalah Cocos, spesiesnya adalah Cocos nucifera atau nggak nucifera. Berlanjut kepada makhluk hidup beraneka ragam. Kok bisa sih ada makhluk hidup beraneka ragam? Keanekaragaman makhluk hidup sangatlah luas, mulai dari organisme mikroskopis seperti bakteri hingga makhluk hidup besar seperti mamalia. Adapun penyebab keanekaragaman yaitu adalah faktor lingkungan, yaitu adalah iklim atau habitat, yaitu keduanya adalah faktor genetik, yaitu adalah mutasi dan evolusi. Mengapa keanekaragaman makhluk hidup penting? Keanekaragaman makhluk hidup mendukung keberlangsungan kehidupan di muka bumi pastinya, dan kedua adalah setiap makhluk hidup memiliki peran dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kesimpulan dari hal yang saya sebutkan dari berhalaman-halaman adalah: Kesatu, makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda mati pastinya. Kedua, pengelompokan makhluk hidup mempermudah dalam mempelajari dan memahami kehidupan di muka bumi. Ketiga, keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi keberlangsungan hidup di muka bumi. Terima kasih sudah menonton video saya dan mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dan pamit. Nama saya Muslim Sareza Muhammad Syamban.